Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan komitmen dari Bapak, Ibu sekalian ya. Terlihat tercermin di sini ada 96 ya, total, yang hadir ya, yang bergabung ataupun yang, di sini ada yang pernah ikut, training sebelumnya, mungkin sudah banyak juga yang mahir ya dalam pengisian. Saya lihat nih banyak yang hadir nih udah pada ini ya, bapak-bapak yang sudah expert ya dan juga ada, teman-teman yang mungkin baru bergabung ataupun yang selama ini, eee, belum menjadi race champion dan hari ini mungkin dikhususkan untuk menjadi race champion. Dan juga mungkin untuk teman-teman, karyawan BAI khususnya yang bisa hadir pada hari ini. Jadi kita, kehadiran Bapak Ibu, menunjukkan ya bahwa pengelolaan risiko itu bukan hanya menjadi tanggung jawab fungsi dari manajemen risiko, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama, di setiap departemen. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini memiliki tujuan untuk menyamakan persepsi, terkait konsep nantinya ya, prinsip pengelolaan risiko di PT BAI. Lalu juga memberikan, terkait dengan pemahaman teknis mengenai proses pengisian profil risiko, lalu juga menjelaskan standar dan ketentuan pelaporan, serta menegaskan kembali, peran dan tanggung jawab TMRD di tahun 2026. Jadi harapannya selama sesi ini, seluruh anggota TMRD memiliki pemahaman ya yang seragam, sehingga kualitas, profil resiko yang kita susun benar-benar dapat menjadi alat, pengambilan keputusan manajemen ya. Jadi bukan hanya kewajiban, secara administratif dari, tim TMRD, ini kemudian kami minta izin juga kepada kepala divisi, kepala departemen, dan kepala section ya. Kami akan mengambil setidaknya 2 nama ya nanti untuk, menjadi race champion. Jadi race champion ini adalah perwakilan ya yang, menjadi, dari masing-masing unit ya untuk membantu memastikan resiko di unit terkelola dengan baik. Jadi tugasnya sederhana yaitu mengidentifikasi resiko, kemudian mengupdate profil, resiko, kemudian memantau resiko, dan menjadi penghubung, dengan tim manajemen resiko. Jadi, sebagai pembukaan materi ya, izinkan saya menyampaikan gambaran besar, terlebih dahulu ya mengenai pentingnya tata kelola resiko yang efektif bagi perusahaan. Jadi khususnya dalam konteks, proyek strategis dan operasional di PT Borneo Alumina Indonesia, karena setelah COD selesai, kita akan masuk ke dalam fase operasional ya, yang segala sesuatunya kita semua yang akan mengelola pabrik ini ke depannya. Dan juga pada dasarnya risiko itu bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi harus dikelola secara terstruktur, kemudian terukur, terdokumentasi dengan baik jadi. Untuk itu kita akan mulai dengan, memahami ya kerangka dasar pengelolaan risiko sebelum masuk ke teknis pengisian profil risiko. Next ke slide 2 Mas Eki. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah sampaikan, gambaran umum ya mengenai pentingnya tata kelola risiko yang efektif di PT Borneo Aluminium Indonesia. Selanjutnya pada slide ini, saya akan menjelaskan secara lebih spesifik ya mengenai tujuan, dari pelatihan dan sosialisasi yang kita laksanakan hari ini. Jadi pada slide ini terdapat 3 bagian utama, yaitu tujuan utama, kemudian tujuan spesifik, dan ada juga lingkup pelatihan ya. Jadi tujuan utama kegiatan ini yang pertama, memastikan bahwa setiap, risk owner memahami bagaimana menyusun risk profile, yang baik dan benar, dan sesuai dengan metodologi dari perusahaan. Karena nanti pada praktiknya kualitas, profil resiko ini sangat bergantung pada pemahaman dari, risk owner ya dalam, yang pertama itu mengidentifikasi, kemudian menganalisis, serta merumuskan rencana mitigasi secara tepat. Yang kedua juga memberikan panduan, pengisian laporan profil resiko proyek SGAR ini agar terdapat keseragaman dalam pengelolaan resiko di seluruh departemen. Jadi Bapak Ibu, keseragaman ini penting ya, karena laporan yang kita hasilkan itu dapat dibandingkan, kemudian nantinya bisa dianalisis dan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh manajemen secara, objektif, seperti itu.
Jadi secara lebih spesifik, pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000 tahun 2018. Artinya apa, Bapak Ibu? Proses yang kita jalankan bukan sekadar praktik internal, tetapi juga mengacu pada standar yang telah diadopsi secara nasional. Jadi dengan demikian, pendekatan yang kita gunakan ini bersifat sistematis nantinya ya, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara tata kelola. Adapun lingkup yang kita akan bahas meliputi nantinya ada konsep dasar manajemen risiko termasuk terminologinya, kemudian keselarasan dengan regulasi, kemudian tata kelola dan kepemimpinan yang menekankan bahwa nanti budaya risiko itu tidak hanya dibangun pada fungsi manajemen risiko, tetapi juga seluruh jajaran manajemen risiko dan risk owner. Karena pada akhirnya keberhasilan implementasi dari manajemen risiko itu sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan konsistensi pelaksanaan di level operasional. Naik ke slide 3, Mas Eki. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah memahami ya tujuan pelatihan dan juga ruang lingkup pembahasan kita pada hari ini. Jadi selanjutnya pada slide ini kita akan masuk ke pondasi utama, yaitu bagaimana proses penerapan manajemen risiko di PTBA ini dijalankan secara sistematis. Karena sebelumnya kita berbicara tentang pengisian profil risiko, kita juga harus memahami terlebih dahulu kerangka dan alur prosesnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan ini mengacu kepada pedoman manajemen risiko dan prosedur turunannya yang disusun berdasarkan referensi yang relevan. Jadi diantaranya satu itu adalah peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan di BUMN. Lalu yang kedua itu terkait dengan ISO 31000 tahun 2018 sebagai standar nasional ataupun standar internasional dalam penerapan manajemen risiko. Yang artinya sistem yang kita jalankan bukan hanya kepada best practice ya internal, tetapi juga align dengan regulasi dan standar global. Bapak Ibu yang saya hormati, dari slide kiri terdapat prinsip-prinsip manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 yang intinya adalah value creation dan protection. Jadi di sini menjelaskan manajemen risiko itu bukan untuk mencegah kerugian, tetapi juga untuk menjaga dan menciptakan nilai di perusahaan. Jadi saya sampaikan secara ringkas dengan konteks dari PTBAI sendiri. Yang pertama itu adanya integrated ya. Manajemen risiko harus melekat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi di PTBAI, setiap keputusan strategis termasuk kontrak EPC, perubahan proyek, maupun komitmen finansial itu selalu didahului dengan kajian risiko, Bapak Ibu ya. Jadi harus ada kajian risiko sebelum mengambil suatu keputusan strategis. Lalu yang kedua itu ada structure and comprehensive. Jadi pengelolaan risiko itu dilakukan secara sistematis menggunakan risk register, kemudian matrik likelihood, impact, dan heat map ya. Jadi penilaian tidak berdasarkan intuisi saja, tetapi juga adanya metodologi yang konsisten. Kemudian yang ketiga adanya customize. Jadi pendekatan risiko itu disesuaikan dengan karakter kita ya, pengolahan alumina yang memiliki resiko konstruksi, kemudian adanya operasional, kemudian adanya supply chain dan regulasi yang saat ini lebih kompleks ya karena kita udah masuk ke operasional. Jadi yang keempat lalu adanya inklusif. Jadi penyusunan resiko ini melibatkan lintas fungsi ya, melibatkan semua tim operasi, kemudian adanya engineering, adanya legal, kemudian adanya finance, adanya SCM, dan juga adanya tim dari GCG. Jadi sehingga mitigasi yang disepakati itu benar-benar dapat aplikatif ya. Kemudian yang kelima itu adalah dynamic ya.
Jadi profil resiko itu harus dapat diperbarui, kemudian juga mengikuti perubahan kondisi. Jadi ada juga faktor seperti ke depan tuh ada faktor cuaca, kemudian ada faktor regulasi, kemudian juga ada harga energi, maupun adanya perkembangan dari proyek BAI sendiri yang kemarin itu mungkin Bapak Ibu ingat juga kan, ada groundbreaking ya yang telah diresmikan oleh tim Danantara dan Main ID bersama direksi PT BAI seperti itu. Kemudian juga ada terkait dengan best available information ya. Jadi setiap penilaian risiko harus berbasis data ya. Kemudian juga ada evidennya ya. Kemudian mungkin contoh aja ini ya. Mungkin dalam kita menilai klaim keterlambatan proyek ya, kita bisa meminta dukungan data objektif ya, bukan sekadar dari asumsi. Lalu yang ketujuh juga terkait dengan human culture factor ya. Jadi budaya disiplin ya. Untuk budaya disiplin ini harus ada keterbukaan ya. Kemudian ada keberanian untuk melaporkan risiko sejak dini. Menjadi faktor kunci agar risiko itu tidak nantinya berkembang menjadi krisis ya. Jadi yang ke-8 itu ada juga sebagai continual improvement ya. Jadi setiap deviasi ya ataupun penyimpangan ya, adanya audit temuan serta adanya pembelajaran proyek ya menjadi dasar penyempurnaan dari sistem secara berkelanjutan. Jadi menjaga keberlangsungan proyek ini dan stabilitas perusahaan ini nantinya secara jangka panjang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, keberhasilan manajemen risiko itu memang sangat ya bergantung kepada leadership dan komitmen ya. Jadi tanpa ada komitmen pimpinan ya, hari ini terbukti bahwa kita memiliki leadership ya. Bapak-bapak Ibu ini ada yang di sini nih, ada yang kepala divisi loh yang hari ini hadir untuk melihat ya, setidaknya memberikan support kepada kita melihat padahal sebetulnya mereka ini sudah sangat paham sekali nih terkait dengan risiko, tetapi mereka memiliki leadership dan komitmen ya sehingga Bapak Ibu ya, saya lihat tadi ada Pak Mustakfirin ya, kemudian ada ada Bapak Ibu Kadif-Kadif ya, Pak Taufik ya, Bapak teman-teman yang lain juga hadir ya, yang jadi merupakan komitmen pimpinan ya. Jadi sistem manajemen risiko ini hanya akan menjadi dokumen Bapak Ibu dan bukan menjadi budaya kerja seperti itu. Jadi di PTBA ini komitmen ini tercermin ya ketika setiap keputusan strategis ya, seperti perpanjangan kontrak, kemudian perubahan skema proyek, ya komitmen pembiayaan selalu didahului dengan kajian risiko. Artinya apa? Risiko itu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan bukan sebagai formalitas. Selanjutnya juga ada integration ya. Jadi manajemen risiko itu harus menyatu dengan proses bisnis yang ada di PT BAI. Lalu juga kemudian ada desain dan implementation ya. Jadi sistem harus dirancang ya sesuai dengan kompleksitas proyek alumina kita ya. Dan kemudian diterapkan secara konsisten oleh seluruh unit kerja, bukan hanya saat audit ya. Kemudian juga terakhir adanya evaluasi dan improvement. Jadi setiap deviasi proyek ataupun adanya pembelajaran operasional ataupun lesson learned ini menjadi dasar perbaikan berkelanjutan agar sistem kita ini semakin kuat seperti itu. Nah, kemudian juga di bagian tengah, di bagian framework ini menjelaskan proses inti dari manajemen risiko yang nantinya menjadi dasar pengisian dari profil risiko oleh TMRD ataupun risk champion. Yang pertama terkait dengan scope, konteks dan kriteria. Jadi kita menentukan ruang lingkup itu pada batas toleransi. Kemudian risk identifikasi, ketika mengidentifikasi seluruh potensi risiko itu seperti risiko keterlambatan, kemudian ada sengketa kontraktual, kehilangan pendapatan, hingga reputasi dan adanya GCG seperti itu ya. Yang ketiga, adanya risk analysis dan evaluation.
Jadi kita menilai kemungkinan, dan dampaknya, kemudian menentukan apakah resiko tersebut dapat diterima atau perlu mitigasi tambahan. Yang keempat adanya risk treatment ya, di PTBA ini, bisa berupa penguatan klausul kontrak tambahan, kemudian yang terakhir itu adanya recording dan, reporting. Jadi seluruh proses tersebut itu dituangkan dalam, profil risiko yang saat ini sudah berjalan ya, yang Bapak Ibu kirim tiap bulan itu sebagai dasar akuntabilitas dan pengambilan keputusan direksi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi profil risiko, sebenarnya Bapak Ibu itu sedang menjalankan siklus formal dari ISO 31000. Jadi bukan sekadar, mengisi dokumen, tetapi juga menjalankan tata kelola yang nantinya itu bisa melindungi perusahaan. Jadi perlu sedikit saya tekankan bahwa manajemen risiko itu bukan hanya kegiatan administratif untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga merupakan alat manajemen ya untuk mengurangi ketidakpastian atau yang diterjemahkan sebagai uncertainty, kemudian meningkatkan kualitas keputusan dan melindungi keberlangsungan proyek maupun operasional perusahaan. Kemudian next Mas Eki.